Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang sampai di bab 10 tentang kejujuran dan keadilan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sebelum kita berbicara tentang kejujuran dan keadilan dalam Al-Quran dan hadis, kita perlu tahu tentang makna kejujuran dan keadilan dalam bahasa Indonesia. Kejujuran ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu orang yang memiliki sifat jujur adalah orang yang memiliki sikap yang lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dalam sebuah permainan. Ini arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab, jujur itu bisa dimaknai dengan kalimat kata as-sidqu. As-sidqu adalah mempunyai makna kejujuran, juga bisa diartikan sebagai kebenaran, ketulusan, kesungguhan, kenyataan, dan lain-lain. Dari kata ini sesungguhnya antara kalimat bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini tidak jauh berbeda tentang makna kejujuran secara bahasa. Adapun adil secara bahasa itu diartikan sebagai sesuatu yang sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak dalam memberikan keputusan, dan juga dapat diartikan sebagai kondisi berpegang kepada kebenaran. Keadilan sendiri bisa dikatakan sebagai sifat, sebagai perbuatan, maupun tingkah laku yang mencerminkan adil. Maka secara bahasa adil merupakan kata serapan dari bahasa Arab al-adl, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan yang menonjol antara keduanya. Sekarang langsung kita berbicara kejujuran dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat-ayat yang merintahkan kepada manusia, terutama orang bertakwa, orang beriman, untuk berlaku jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dan kejujuran ini identik dengan orang yang bertakwa. Artinya orang bertakwa ini harus memiliki sifat jujur. Atau ciri-ciri orang bertakwa itu memiliki kejujuran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Maka sesungguhnya tidak semua orang itu mampu bersikap jujur dalam setiap tingkah laku mereka. Hanya mereka yang sudah terbiasa dan mempunyai iman dan takwa yang mampu untuk berbuat jujur. Dan kejujuran itu membawa banyak kebaikan. Andaikan semua orang ini berbuat jujur, maka semua orang ini akan mendapatkan dan merasakan kebaikan dari kejujuran yang ditimbulkannya tersebut. Allah berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairal lahum." Nah, tapi kenyataannya mereka tidak jujur sebagian orang, ya. Maka secara individual dampak dari sifat jujur dapat menimbulkan rasa berani, karena tidak ada orang yang merasa tertipu dengan sifat yang diberikan kepada orang lain. Dan bahkan orang merasa senang dan percaya terhadap pribadinya. Dalam Al-Quran, Allah sudah tegas menyampaikan bahwasannya orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ya, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah memerintahkan orang yang bertakwa untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang benar. Sekarang keadilan dalam Al-Quran, kata-kata keadilan, makna keadilan itu mempunyai dalam Al-Quran kata-kata keadilan itu menggunakan 3 kalimat bahasa Arab, yaitu al-adl, al-qist, dan al-mizan. Ini maknanya mirip-mirip dengan keadilan. Jadi kata-kata adil itu sering diantonimkan kepada kezaliman. Ya bisa jadi, tapi tidak selalu. Karena yang namanya adil tidak harus selalu mempunyai makna
lawan dari kezaliman, tapi adil juga punya makna tidak berat sebelah, ya. Atau mengedepankan asas kemaslahatan. Dan sesungguhnya Allah dalam Al-Quran memerintahkan semua manusia untuk berlaku adil. Sebagai firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu ya. Selanjutnya makna harfiah dari al-qist itu sama. Kalau secara bahasa adalah bagian yang wajar dan patut. Ini al-qist. Hal ini otomatis tidak mengharuskan terwujudnya sebuah persamaan. Karena sebuah bagian dapat diperoleh oleh satu pihak tanpa adanya pihak lain. Makna ini juga menjadikan qist sebagai sebuah kata yang menginterpretasikan keadilan dalam arti yang lebih umum daripada al-adl. Meski demikian, Allah tetap memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat adil. Qul amara rabbi bil qist. Sekarang kata-kata mizan. Mizan ini artinya secara bahasa timbangan. Mizan memang sebuah alat untuk menimbang, namun ia dapat digunakan sebagai neraca yang menunjukkan sebuah keadilan. Contohnya dalam Al-Quran Allah gunakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Dan ketika kata tersebut adil, al-qist sama mizan pada berbagai bentuknya digunakan oleh Al-Quran dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Maka banyak ayat yang menganjurkan kita untuk selalu mengaplikasikan keadilan dalam berbagai macam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Allah dengan tegas memerintahkan kepada semua hambanya, terutama di sini khitabnya khusus kepada orang beriman dalam ayat ini, untuk berlaku adil meskipun kepada diri kita sendiri atau orang tua ataupun sanak kerabat. Meskipun demikian, Al-Quran membicarakan keadilan dalam berbagai masa yang berbeda. Terkadang keadilan dibicarakan untuk menentukan proses penetapan hukum, untuk memutuskan perkara pada mereka yang berselisih sama lain, atau bahkan menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Allah berfirman, fa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau berkata pun harus kita berkata dengan baik dan adil. Saya kira itu mukadimahnya. Sekarang langsung kepada urgensi keadilan, ya. Urgensi keadilan ini sangat penting sekali. Ini saya singkat, ya. Karena sesungguhnya keadilan ini tidak hanya berlaku bagi manusia, tapi Allah sesungguhnya dalam banyak hal itu juga adil dalam menciptakan makhluk dan dalam menciptakan alam semesta. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ukurannya masing-masing. Dalam ayat yang lain tentang kauniyah, ayat-ayat kauniyah, Allah berfirman, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya. Jadi matahari dan bulan ini beredar dengan perhitungan Allah yang sangat teliti dan sangat jeli. Dalam ayat alam semesta Allah tidak pernah teledor atau tidak seimbang atau kacau dalam menciptakan dunia ini. Allah berfirman, allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Jadi segala sesuatu itu serba terukur dan serba adil dan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kata-kata adil juga dipakai untuk kalimat menyeimbangkan. Contohnya Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Maka kalimat fa'adalak ini Allah seimbangkan. Selanjutnya, keadilan sangat penting. Karena tanpa keadilan maka akan terjadi chaos, akan terjadi carut marut dan ketidakharmonisan baik hubungan manusia maupun rotasi alam semesta. Dalam Al-Quran Allah seringkali memberikan kepada manusia untuk selalu berbuat adil meskipun kepada orang yang kita benci. Allah berfirman,
wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi keadilan ini sangat dekat dengan ketakwaan. Oleh karena itu sesungguhnya ketakwaan itu dicirikan dengan rasa adil yang dimiliki orang yang bertakwa. Bagaimana dengan keadilan ilahi? Keadilan ilahi ini kadang-kadang manusia sering mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak memihak kepada saya misalkan. Ini tidak benar karena Allah sudah menegaskan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi boleh jadi sesuatu yang tidak kita senangi itu justru baik, dan sebaliknya yang kita senangi justru malah menimbulkan petaka bagi diri kita. Itu keadilan Allah. Karena Allah Maha Kuasa, maka Ia berkehendak untuk memutuskan sesuatu tanpa persetujuan manusia, dan manusia pada akhirnya akan melihat, menyaksikan dan merasakan sesungguhnya ciptaan Allah sangat jauh dari yang bernama kezaliman, ya. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bizzalamil lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi semua hambanya. Kalau macam-macam keadilan yang digunakan Al-Quran ini ada banyak macamnya. Yang pertama, keadilan dalam memberi keputusan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Bukan. Ini. Wa idza hakamtum, dari awal ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Nah, jadi kalau menjadi hakim, menghukumi perkara manusia harus dengan adil. Lalu kemudian adil kepada istri. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Nah, itu keadilan terhadap istri. Lalu ada dalam ucapan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa awful kaila wal mizana bil qist, la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Itu ada dalam ucapan. Lalu ada dalam timbangan dan takaran, ayat yang sama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa awful kaila wal mizana bil qist. Nah, itu dalam timbangan ya. Lalu adil juga harus kepada orang yang non muslim. Jadi keadilan juga harus diterapkan kepada orang non muslim. Allah berfirman ya tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Nah, itu termasuk. Sekarang ke keadilan, kejujuran. Kejujuran dalam hadis dan keadilan dalam hadis. Sesungguhnya kejujuran itu pada akhirnya akan menyampaikan seorang kepada kebenaran dan kepada kebaikan, endingnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya. Dalam sebuah hadis sahih ya, Rasulullah SAW bersabda, "An Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban."
Jadi kalau orang itu berusaha jujur ya, maka dia akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya kalau orang itu sering bohong, maka Allah akan tulis dia sebagai orang yang pembohong. Di sini Syekh Al-Buti beliau mengatakan bahwasannya kalau orang itu bohongnya jarang-jarang, tapi banyak jujurnya, maka dia termasuk orang yang jujur. Ya, mungkin setahun cuma bohong sekali gitu ya, itu pun terpaksa atau mungkin itu pun nggak sengaja ataupun itu pun sedang khilaf lalu langsung istighfar gitu. Jadi tetap dia termasuk orang yang jujur meskipun bohongnya sekali. Tapi ya sekali bukan setiap hari ya, sekali mungkin seumur hidup atau sekali setahun. Lalu kejujuran memberikan ketenangan hati. Manfaatnya kejujuran itu apa? Memberikan ketenangan hati. Rasulullah bersabda, "An Abil Hawra As-Sa'di qala qultu lil Hasan bin Ali ma hafizta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Abil Hawra bertanya kepada Imam Hasan bin Ali, apa yang kau hafal dari Rasulullah? Lalu beliau mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal dari Rasulullah, dari hadis beliau, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Yaitu tinggallah apa yang membuat kamu ragu, dan sesungguhnya kebenaran, kejujuran itu menjadikan hati tenang, dan kebohongan menjadikan hati risau. Lalu kemudian manfaat kejujuran apa? Sebagai ciri orang yang beriman. Rasulullah bersabda, ya, an Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithi at-tawil fi qissati Hirqal qala Hirqal famadza ya'murukum ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sufyan qultu yaqul. Ya, jadi Raja Hirqal ini bertanya kepada Abu Sufyan, Nabimu itu menyuruh apa? Lalu Abu Sufyan mengatakan, Nabiku menyuruh wa'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya, wasruku ma yaqulu abaukum, tinggallah apa yang disampaikan oleh nenek moyangmu yang tidak beriman, wa ya'muruna bis sholati wasidqi wal afafi wassilah, dan Nabi menyuruh kami untuk mengerjakan salat, jujur, menjaga diri dari hal yang mungkar, yang tidak baik, dari zina, dan menyambung silaturahim. Selanjutnya kejujuran ini mendatangkan orang untuk bisa mendapatkan syahid dalam wafatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin", barang siapa yang meminta Allah wafat dalam keadaan syahid bisidqin, dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, kejujuran hatinya, ballaghahullahu manazila syuhada, maka Allah akan menyampaikannya dia dalam kedudukan orang mati syahid. Wa in mata ala firasyihi, meskipun dia wafat di atas kasurnya. Jadi kita mestinya harus minta syahadah. Allahumma inna nas'aluka syahadatan 'indal maut. Ya Allah, saya minta mohon kepadamu ya Allah untuk diberikan karunia syahadah, syahid ketika meninggal dunia. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran, dengan hati yang benar, yang tulus ya, sesuai dengan makna bahasanya tadi, maka insya Allah kita juga akan diwafatkan Allah dalam keadaan syahid. Yang selanjutnya, kejujuran itu mendatangkan keberkahan. Rasul bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua penjual dan pembeli boleh menentukan pilihannya selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, jika kedua penjual itu orangnya jujur dua-duanya dan menjelaskan apa yang terjadi tentang barang yang dijadikan transaksi tadi, burika lahuma fi bai'ihima, maka dia akan diberkahi oleh Allah dalam jual belinya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau salah satu penjual pembeli itu tidak jujur ya, berbohong, maka Allah akan meleburkan barokah jual beli mereka berdua. Maka di sini pentingnya kita berlaku jujur. Macam-macam keadilan. Sekarang keadilan ini dalam hadis Rasulullah bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabira min nur. Sesungguhnya orang-orang yang jujur itu besok pada hari kiamat diberikan mimbar dari cahaya. Ya, ini merupakan simbol kemuliaan Allah berikan kepada orang yang jujur, orang yang adil. Kita sekarang kepada orang yang adil ya.
Selanjutnya Rasul bersabda, "Man kana lahu imra'atani fama la ihdahuma jaa yaumil qiyamati wa haddu shiqqaihi saqit." Barang siapa yang enggak adil dalam hal pembagian terhadap istri, jadi dia punya istri dua tapi tidak adil kepada salah satunya, maka nanti pada hari kiamat dia ini ada salah satu bagian tubuhnya yang miring. Ya, ini ancaman bagi orang yang tidak adil. Selanjutnya, adil ini jaminan surga bagi seorang hakim yang adil, tapi neraka bagi hakim yang tidak adil. Rasul bersabda, al-qudatu salasa, hakim itu ada tiga, isnani finnar, dua di neraka, wahdan fil jannah, satu di surga. Yang masuk neraka ya, yang masuk surga dulu, rajulun alimal haqqa faqadha bihi fa fil jannah. Rajulun yaitu laki-laki yang mengatakan kebenaran lalu dia menghakimi dengan kebenaran itu, maka dia masuk surga. Tapi kalau warajulun qadhalin nasi ala jahli fa finnar, ada laki-laki yang menghukumi manusia tapi dia enggak tahu hukum, ngawur ya, maka dia di neraka. Warajulun jara fil hukmi finnar, atau laki-laki yang tidak adil dalam menghakimi putusan, maka dia di neraka. Yang kedua selanjutnya adalah dalam keadilan harus mengenal rasa tidak tebang pilih. Contohnya misalkan Rasulullah bersabda dari Aisyah, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fi musyarif tarakuhu." Yang membuat kalian, orang-orang sebelum kalian itu hancur, yang membuat orang sebelum kalian itu hancur adalah kalau ada yang mencuri dari kalangan orang-orang terhormat, maka mereka tidak menghukumnya. Wa idza saraqa fi mudha'if aqammal had. Tapi kalau yang mencuri itu orang-orang yang lemah, maka mereka menjatuhkan hukuman. Wa imullahi law anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sungguh andaikan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wa ala alihi wa sahbihi ini mencuri, maka aku tentu yang akan yang memotong tangan Sayyidah Fatimah. Nah, ini saking pentingnya keadilan dalam menentukan sebuah keputusan ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin dan muslim harus berlaku jujur dan adil. Tidaklah kebaikan yang kita lakukan kecuali pasti akan menghasilkan dan melahirkan kebaikan pula. Dan sebaliknya, setiap kejelekan yang kita lakukan, apapun bentuknya, apapun modelnya, dibungkus dengan model apapun, kalau dari awal itu jelek, pasti nanti akan ketahuan dan kembali kejelekan itu kepada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, dalam berbagai macam lini kehidupan kita harus berbuat jujur dan berbuat adil. Jangan sampai kita itu nggak jujur, jangan sampai kita itu nggak adil, karena itu semuanya akan mengurangi keberkahan perbuatan kita, keberkahan hidup kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan umur kita. Maka kalau kita kepingin berkah, jadi orang bertakwa, disenangi sama Allah, hidupnya dipermudah oleh Allah, semua sesuai dengan kehendak Allah dan hati lapang, maka kita harus selalu jujur dan adil. Dalam kuliah harus adil, harus jujur ya. Dosen harus adil, mahasiswa harus jujur. Jujurnya mahasiswa adalah tidak plagiasi. Dosen harus adil. Jadi yang tidak lulus ya tidak lulus, yang lulus juga lulus. Tidak boleh tebang pilih gara-gara ada rasa senang atau tidak senang. Nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, dipermudah oleh Allah urusan kita, dan diberi Allah kemudahan, pertolongan dan kesempatan untuk selalu bisa mempraktekkan sifat kejujuran dan keadilan sampai kapanpun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.